di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 525. Ini tak lepas dari para jomblo. bukan maksud tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dasar Gus Miftah membuat wayang yang bergambarkan Ustadz Khalid Basalamah. Kita akan buat ya, sebab kenapa sih sampai dia berani membuat seperti begitu? Ya, itu yang perlu kita akan bahas. Karena begitu kita lihat ya, karena sangat-sangat arogan ya. Antum sudah lihat pasti videonya ya. Oke. Yang pertama adalah kalau kita melihat dasar beliau ini, Gus Mufti membuat Gus Miftah ya, Gus Miftah membuat gambar di wayang itu dengan wajahnya Ustadz Khalid Basalamah, yang dasarnya adalah karena mungkin dia karena kebencian ya, itu karena benci, melampiaskan jawaban Ustadz Khalid Basalamah terkait pertanyaan dengan hukum wayang tersebut, dan mereka mengatakan bahwa dia mengharamkan. Tidak ada kalimat pengharaman di situ. Nah, itu yang pertama, karena dasar kebencian. Yang kedua adalah karena Gus Miftah ini adalah orang yang tidak mampu untuk beradu argumen, apalagi beradu dalil dengan Ustadz Khalid Basalamah. Makanya saya katakan lalu, kalau sekiranya Gus Miftah ini tidak mampu di dalam kalau sekiranya dia mampu ya di dalam beradu argumen, maka dia bantah juga dengan dalil. Ya, dia bantah juga dengan dalil, dengan ilmu, bukan dengan sifat arogan yang diadakan di pesantrennya itu sebagai pelampiasan kebencian, sebagai pelampiasan amarah. Itu yang perlu diperhatikan ya. Harus bantah juga. Kalau dia berilmu, bantah juga dengan ilmu. Kan seperti begitu, orang yang berilmu bantah dengan ilmu ya. Jangan bantah sebagai dasar seakan-akan preman seperti begitu ya, melampiaskan kebencian atau dengan bentuk foto saja. Seperti itu dia bisa hanya lakukan ya, yang dia bisa lakukan hanya seperti itu. Tapi itu bukan dasar sebagai seorang dai, bukan dasar sebagai seorang tokoh, yang seorang figur yang difigurkan ya, bukan seperti itu. Itu bukan cirinya ya. Cirinya adalah orang yang kalau ada sesuatu yang tidak sesuai pendapat, bantah juga dengan dalil, dengan dasar-dasar yang dimiliki. Nah, oke teman-teman, di sini itu ya terkait dengan dua dasar itu yang penting ya. Kalau menurut antum bagaimana, antum komen saja. Tapi satu syarat saya ya, antum komen yang baik-baik lah, jangan menghina, jangan mencaci maki. Tidak ada dasar kita di situ. Tidak ada dasar Islam mencaci maki. Itu bukan ciri kaum muslimin ya. Oke, teman-teman sahabat Lambai Channel, di sini menarik ini ya. Saya baca ada tulisan yang diposting ya dari Abu Muhammad Rizqullah ya. Ini diambil dari tokoh NU yang bercerita terkait dengan dasar kenapa Gus Miftah itu membuat wayang itu ya. Kita baca di sini. Saya baca saja di sini ya. Oke. Oke teman-teman ya, saya baca di sini ya. Tokoh NU pun yang bernama Sudarsono Saidi mengatakan bahwa secara akademik ilmu dari Ustadz Khalid Basalamah jauh lebih unggul dari Gus Miftah. Ya, ini dia mengatakan ya, siapa? Sudarsono di sini. Ustadz Khalid Basalamah dikenal sebagai seorang penceramah dengan sederet gelar akademik yang mentereng dan berbanding terbalik dengan latar belakang Gus Miftah. Beliau juga mengatakan, ya siapa itu? Sudarsono ya. Kenapa merespon pendapat Ustadz Khalid Basalamah dengan pertunjukan kekerasan wayang? Nah, itu karena Gus Miftah tak mampu mendebat Ustadz Khalid. Kalau beliau
Miftah tak akan sanggup beradu argumen dengan memakai dalil. Adu dalil dengan dalil tak akan mampu. Ya, ini jadi di sini Gus Miftah itu dia mengatakan siapa? Sudarsono mengatakan bahwa Gus Miftah itu kalau beradu argumen dalil dengan Ustadz Khalid Basalamah dia tidak mampu. Ya, karena dasarnya dari keilmuan itu sangat berbeda. Nah, maka berlakulah sistem kalau otak tonjolin otot. Lucu dan sangat miris, niat ingin memberi efek jerah malah sendirinya jerah dibully netizen. Ya seperti begitulah. Ya, ada kutipan bijak yang pantas disematkan di sini. Langit tak pernah menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Ya. Dan sampah tidak perlu bicara bahwa dirinya kotor. Ya kan orang sudah tahu ya, kalau langit itu tidak harus mengatakan bahwasanya dia itu tinggi ya, berada di tempat yang tinggi, tidak. Apalagi sampah tidak akan mengatakan bahwasanya dia itu kotor. Orang sudah tahu ya, orang sudah tahu. Ya, maka di sini sederet dasar kenapa dia tidak mampu untuk beradu argumen. Yang penting dia bisa bagaimana melampiaskan emosionalnya, itu tak mampu menjawab jawabannya, membantah Ustadz Khalid dengan ilmu, dia bantah dengan kekerasan yang melalui ciri yang dia nampakkan di pertunjukan wayang tersebut, dan itu tidak bagus ya. Antum sudah tahu semuanya, dan saya harapkan ini teman-teman ya, ini ucapan beliau yang kita dapatkan dari beberapa sumber ya, bahwasanya yang diposting oleh siapa tadi, Abu Muhammad Rizqullah ya, atas dia berkata bahwasanya ada Sudarsono Saidi ya, dari tokoh NU juga ya, yang mengatakan seperti begitu. Maka itu yang perlu kami sampaikan. Dan antum bagaimana tanggapannya antum dengan perkataan ini ya? Antum ya oke, antum berkomentar saja yang baik-baik saja ya, jangan tidak usah komentar yang jelek-jelek, tidak bagus ya, bukan ciri seorang muslim. Komentar yang bagus-bagus saja. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita sudah tahu bahwasanya dasar kenapa dia membuat wayang seperti itu dengan gambar Ustadz Khalid dan perlakuan arogan di dalam pertunjukan itu, ini kita sudah bacakan tadi. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan hidayah kepada Gus Mufti dan semuanya ya, menjadikan mereka salafi ya. Panas lagi salafi ya, oke lah, itu hidayah semua di tangan Allah. Oke, mungkin yang ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين